Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana uhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Seperti biasa sebelum kita membaca kitab hikam, kita membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sudah sampai kepada hadis yang ke 287. Jadi kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah kita sudah sampai pada hadis ke 287 an Salamata Ibn al-Aqwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li rajulin, Nabi pernah bersabda li rajulin kepada seorang laki-laki namanya Hindun, laki-laki. Min Aslam, dari kabilah Aslam. Apa Nabi bersabda? Adzin fi qaumik, beritahu kepada kaummu, beritahu kepada kaummu, au fin nasi, atau sampaikan kepada manusia, yauma Asyura, sampaikan kepada kaummu yauma Asyura, tentang hari Asyura 10 Muharram. Anna man akala falyutimma baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasum. Katakan kepada kaummu atau sampaikan kepada manusia pas di bulan Muharram 10 Muharram nama Asyura, bagi yang sudah telanjur makan hendaknya dia menahan diri sampai maghrib. Artinya biarpun dia tidak berpuasa, tapi hendaknya juga menahan diri agar tidak makan dan minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai sempurna hari tersebut. Wa man lam yakun akal, dan barang siapa yang belum makan hendaknya langsung niat fal yasum, puasa. Para ulama menjelaskan dalam hal ini, dahulu sebelum ini adalah keterangan pertama dari para ulama bahwa dulu sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini pendapat, sehingga disebutkan barang siapa yang di hari itu kok telanjur makan, artinya sudah pagi-pagi sarapan dan tidak puasa, maka hendaknya setelah itu enggak boleh jangan makan lagi untuk menghormati hari itu. Namanya imsak, sama seperti kalau kita di bulan Ramadan. Bagi siapapun yang di bulan Ramadan kok melakukan sesuatu yang batalkan puasa. Seseorang yang melakukan sesuatu yang batalkan puasa, enggak ada udzur. Enggak ada udzur, tiba-tiba di siang hari melakukan sesuatu, maka sengaja batallah puasanya.
Biarpun batal puasa bukan berarti dia boleh enak-enak makan, tidak wajib dia imsak menahan diri sampai maghrib agar tidak makan. Dihukum seperti itu. Imsak. Baik. Adapun bagi yang memang waktu itu adalah belum makan, dari pagi belum makan, maka hendaknya niat langsung puasa. Ini keterangan yang pertama. Kemudian pendapat ini diambil oleh madhab Imam Abu Hanifah, bahwa menurut madhab Imam Abu Hanifah, kalau jumhur ulama mengatakan bahwa kalau ingin puasa fardu, kalau kita ingin melakukan puasa wajib, maka niatnya harus di malam hari. Namanya tabyitun niyah, menginapkan di malam harinya sebelum matahari, sebelum fajar terbit, sebelum masuk subuh, harus sudah terlintas niat saat itu. Menurut Imam Abu Hanifah, enggak harus. Biarpun pagi, asalkan belum makan dan belum tergelincir matahari, maka niat fardu pun masih boleh. Niat fardu misalnya, lupa niat di malam harinya, pagi-pagi baru sadar, aku belum niat. Menurut madhab Imam Syafi'i puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia niatnya tidak di malam hari. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, asalkan dia belum makan, tinggal lintaskan saja niat dan sah. Baik. Keterangan yang kedua dari para ulama, ini adalah bukan puasa wajib, yaitu tetap puasa sunnah di bulan Asyura. Ini bukan membahas tentang Asyura wajib. Dan yang kebanyakan ulama mengatakan Asyura memang tidak wajib. Ada puasa sunnah. Ini adalah sunnah Asyura. Cuman keterangan di sini, sunnah kalau dibuat di hari Asyura 10 Muharram, kalau kita dihimbau kita untuk bisa puasa. Sunnah yang sangat dikukuhkan puasa di bulan Muharram di hari Asyura. Maka bagi siapapun yang sudah terlanjur makan tidak niat puasa karena sudah makan, maka memang kamu tidak ada puasa lagi karena kamu sudah makan. Akan tapi hendaknya hormatilah hari itu, kamu jangan makan sampai maghrib. Kemudian waman lam yakun akala falyasum, barang siapa yang belum makan, maka hendaknya dia langsung niat dan berpuasa. Maka inilah pendapat jumhur ulama bahwa puasa sunnah, lah ini kalau madhab kita Syafi'i dan jumhur ulama dari madhab Imam Hambali dan juga dari madhabnya Imam Malik, bahwa kalau orang itu melakukan sunnah, puasa sunnah, niatnya tidak harus di malam hari. Misalnya pagi-pagi seorang suami tanya kepada istrinya, "Neng," jangan Ma ya, "Neng," mama itu bapak ya, "Neng, ada sarapan enggak?" Istrinya tak tahu ngomong, "Enggak ada Bang." Suami yang soleh langsung berkata, "Kalau begitu aku puasa." Kayak Rasulullah kan gitu. Nabi itu kalau ke Siti Aisyah tanya, "Aisyah, ada sarapan enggak?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Idan asum." "Kalau begitu aku puasa." Nah, biarpun sudah terbit matahari, niat sah karena itu adalah sunnah. Tapi kalau fardu, puasa wajib enggak sah. Puasa wajib niatnya harus di malam hari. Puasa itu waktunya, niat puasa untuk esok hari itu terbentang mulai dari matahari tadi, maghrib tadi, terbentang waktunya sampai waktu subuh tiba. Inilah waktu untuk niat. Niat untuk puasa esok hari. Makanya kalau sudah tong maghrib, kita boleh niat untuk esok hari. Namanya tabyitun niyati, menginapkan niat sebelum berpuasa. Baik, inilah. Jadi perbedaan kita antara kita dengan mazhab Imam Muhammad. Hadisnya sama yang dipakai, tapi buah hukumnya adalah berbeda. Itulah hebatnya para ulama rahimahumullah. Semoga kita diberi oleh Allah adab tata krama kepada ulama, saling menghargai, saling menghormati, tidak sombong dengan pendapat, akan tapi justru dengan perbedaan itu muncul di hati kita adalah kekaguman hebatnya ulama dalam berijtihad. Baik, ini saja kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-64. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Min jahlil muridi, termasuk kebodohan seorang murid,
Murid itu adalah orang yang rindu untuk menuju Allah, mencari ridha Allah. Perindu, orang yang merindukan ridha Allah dan dia lagi menempuh jalan menuju ridha Allah. Kita ini berusaha dan ibadah, melakukan kebaikan, mencari ridha Allah, namanya murid. Cuman biasanya murid ini juga berlaku dalam dunia tarekah. Kalau kita berguru kepada seorang guru, akan dibimbing kepada Allah, maka kita adalah murid. Dan istilah murid itu khusus di dalam kemuliaan menuju kepada Allah, cuman di Indonesia menjadi umum, namanya murid. Sama, secara lafaz maknanya sama. Murid adalah murid. Al-murid dari bahasa Arab. Murid adalah seorang murid dalam bimbingan seorang guru yang ingin berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya murid. Kita semua murid saat ini. Karena kita rindu menuju kepada Allah. Kita beribadah, kita berzikir, kita melakukan kebaikan, ingin mendapatkan ridha Allah. Disebutkan min jahlil murid, termasuk kebodohan seorang murid. Seorang perindu ridha Allah, seorang pencari ridha Allah. Kebodohan seorang pencari ridha Allah adalah ayyusi al-adaba. Dalam keadaan dia tidak beradab kepada Allah, banyak maksiat. Fatu'akharul uqubatu, dan ternyata hukuman dari Allah ditunda. Anhu, dari orang tersebut, tidak ditimpakan kepada hamba tersebut musibah. Fayaqulu, ternyata orang tersebut malah berkata, lau kana hadza, kalau memang ini adalah su'a adabin, memang sebuah kemaksiatan, su'ul adab, kurang ajar, lakuti al-imdadu, niscaya segala karunia-karunia ini akan diputus oleh Allah. Imdad itu karunia yang sifatnya maknawi. Bahkan bisa kita maknai juga di sini nanti adalah karunia-karunia sifatnya bukan maknawi, zahir, kekayaan dan sebagainya. Kebodohan ini, kebodohan seorang pencari ridha Allah adalah di saat dia dalam keadaan maksiat, kok masih terus karunia itu mengalir dan mengalir dan mengalir. Sudah begitu dia merasa bahasanya, kalau memang saya ini dianggap berdosa oleh Allah, niscaya aku tidak punya kemuliaan karomat seperti itu. Maka kebodohan dia itu. Wa ujabal ib'ad. Dan kalau memang yang aku lakukan ini memang salah, kalau memang aku orang jelek, niscaya aku akan jauh daripada kemuliaan-kemuliaan yang aku dapat saat ini. Jadi begini, ini adalah teguran untuk kita semuanya agar waspada. Secara maknawi begini, jika ada seseorang yang ternyata dia diberi oleh Allah dengan bermacam karamat, mulai dari doanya dikabul, banyak kemudahan yang Allah berikan kepada dia, akan tapi sementara di sisi lain dia adalah bermaksiat, hati-hati. Atau zahir, diberi kekayaan, melimpah, kemudahan, tapi dia kok bermaksiat. Kemudian setelah itu dia nggak sadar, malah berkata begini, memang saya ini sudah orang benar, ahli surga, orang mulia. Kalau memang saya orang jelek, nggak mungkin saya mendapatkan kayak begini nih. Syuf, sombong dia. Waspada, di antara kita seperti itu nggak sadar. Yang menempatkan dirinya di makom kemuliaan sebagai seorang syekh, guru, dikeramatkan oleh muridnya, dikagumi oleh muridnya, diyakini kalau punya karamah, dan bahkan mungkin keluar sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, sementara dia dalam kemaksiatan. Maka sungguh tertipu dia dan sungguh bodoh dia. Kalaupun demikian dia masih merasa dia adalah waliullah, dia punya karamah, tapi dia maksiat. Sudah begitu berkata, kalau memang saya orang jelek, gak mungkin aku punya karamah. Maka dia orang yang paling bodoh. Sementara para kekasih Allah, lihat, para kekasih Allah, para wali-wali yang sesungguhnya, di saat diberi oleh Allah karamah, karamah itu macam-macam. Apakah selama ini karamah kita dengar bisa melipat bumi berjalan dengan cepat, atau macam-macam sesuatu yang luar biasa. Kalau ada para kekasih Allah, waliullah, saat itu ditampakkan padanya karamah sesuatu yang mulia, mereka menangis. Langsung koreksi ke dalam dirinya, aku banyak dosa kok aku punya kemuliaan semacam ini. Apakah aku pantas nangis? Ya Allah,
Apakah ini ujian atau karomat yang sesungguhnya? Coba. Kekasih Allah, dia dalam keadaan mendapatkan karamah, menangis dia. Takut. Karena dia merasa tidak pantas mendapatkan itu semuanya. Tiba-tiba mengatakan begini jadi, ini jadi. Semuanya kok jadi. Pergi ke Mekah bisa ngelipat bumi. Satu sisi seolah-olah itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi bagi seorang waliullah adalah beban. Dan dia selalu koreksi. Apakah aku pantas diberi oleh Allah semacam ini? Apakah aku pantas diberi Allah kemuliaan semacam ini? Padahal dia orang mulia. Sehingga para kekasih Allah itu menyembunyikan karamahnya yang Allah berikan kepada wali tersebut. Begitu malu kalau diketahui oleh seseorang. Seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Sekarang orang ngaku keramat. Wah, karamah saya. Ahli maksiat dia. Nggak benar. Sudah begitu merasa bahwasannya dia adalah kekasih Allah. Na'udzubillah. Ini dalam dunia perwalian. Tapi selain itu pun juga bisa terjadi. Di antara adalah manusia. Diberi oleh Allah kekayaan. Melimpah ruah. Kekayaan melimpah ruah. Akan tapi dia dalam keadaan maksiat. Ya, maksiat. Awas, hati-hati. Jika kita bermaksiat kok oleh Allah masih diberi terus istidraj. Tanda itu adalah akan dilemparkan neraka paling dalam. Biar semakin berat bebannya. Sehingga kalau melempar bisa jauh-jauh. Jadi ada orang yang diberi oleh Allah banyak karunia. Tapi sisi lain dia maksiat. Lalu dia berkata, kalau memang aku ini orang yang gak benar, ngapain dikasih rezeki oleh Allah? Terlena dia. Dengan kemaksiatannya tidak sadar dia. Bahkan dia merasa memang aku adalah orang yang dimuliakan Allah. Sementara dia ahli maksiat. Maka ada kemunafikan tersembunyi. Apakah tadi yang menempatkan dirinya dalam dunia tarbiyah seorang syekh tidak koreksi diri? Mari kita semua koreksi diri kita. Di saat Allah memberikan karamah kepada kita, imdad, sesuatu yang sifatnya maknawi. Misalnya ya itu tadi keramat, bertemu mimpi Rasulullah, kemudian dia bisa melakukan banyak hal kebaikan. Itu mereka bingung. Takut kalau ini adalah ujian dari Allah. Aku tidak pantas diberi oleh Allah semacam itu. Bahkan begitu hebatnya mereka. Seperti terjadi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika beliau itu tidak bisa sholat malam. Terlambat. Biasanya bangun malam, terbangun sudah masuk subuh. Menangis dia. Lalu dicari apa yang menjadikan sebab aku kok bisa bangun malam. Koreksi. Ibadahnya terkurangi, dia langsung koreksi. Salah apa yang aku lakukan. Rupanya dia baru ingat. Oh, aku telah prasangka buruk dengan seseorang. Kemarin aku baru sadar. Kemarin ada orang yang minta kepadaku. Aku tidak memberi karena aku tidak punya. Mestinya kalau aku tidak bisa memberi, cukup aku mengatakan minta maaf. Akan tapi ternyata keluar dari lesanku ucapan, oh kamu ini orang muda keker kok minta-minta. Ngomong gitu. Kamu ini orang muda keker kok minta-minta. Ngasih tidak. Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung menyadari. Karena itulah aku tidak bangun malam. Makanya kalau kita dijauhkan oleh Allah dari ibadah, itu karena maksiat kita. Ini kebalikan dari orang tadi. Sudah ahli maksiat, sudah merasa kayak wali. Apalagi orang rumun dia, salam semuanya. Wah, orang mau hormat dan sebagainya. Padahal dia dalam kemaksiatan. Memang di depan manusia tidak maksiat. Tapi saat sendiri dia bermaksiat. Wah ini, tertipu dia. Kalau sudah keluar peran seperti wali. Setting wali besar. Wah. Insya Allah. Setiap hari mangku mimpi Rasulullah. Allah. Sudah begitu, umatnya semakin banyak. Dan omongannya cesrung nih. Insya Allah sembuh. Padahal dia di saat sendiri ahli maksiat. Sebuah kebodohan bagi orang tersebut. Kalau dia sudah maksiat, ternyata diberi oleh Allah dengan bermacam-macam karunia. Kok lalu berkata, kalau memang aku bukan wali, kenapa? Kalau aku bukan orang soleh, kenapa aku diberi semacam ini? Jadi dia tidak sadar akan kemaksiatannya. Ini musibah besar bagi kita. Kemudian disebutkan sini, faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur. Hati-hati. Jika kita bermaksiat, maka ketahuilah itu menjadikan sebab nur diputus, madad diputus.
Sesuatu yang sifatnya maknawi akan diputus oleh Allah tanpa kita sadari. Dengan su'ul adab kepada Allah. Walau lam yakun illa man'ul mazidi, kalau seandainya hukumannya itu tidak ada lagi kecuali tidak ditambah saja, ini saya sudah cukup. Jadi gini, ada orang di sebuah kelas bandel, kemudian waktu kenaikan kelas nggak dinaikkan, itu enak pada enak? Kan tidak enak. Sama dalam urusan kepada Allah, hati-hati. Di saat kita melakukan kebaikan, kemudian setelah itu kita juga bermaksiat, maka hukuman bagi seseorang yang besar dari Allah karena dia bermaksiat adalah kebaikannya tidak ditambah oleh Allah. Sampai di situ saja. Nggak menambah kebaikannya. Apalagi mengurangi kebaikan, na'udzubillah, tidak tambah. Termasuk hukuman dari Allah yang hampir tidak disadari oleh seseorang adalah di saat Allah tidak merindukanmu untuk berbuat baik. Maka bagi ahli orang mulia, kalau di malam hari tidak dibangunkan oleh Allah, dia merasa bahasanya telah dihukum oleh Allah. Tidak bangun malam sekali, merasa ini hukuman, dia menangis sehari. Kita kalau enak tidur tertawa kita. Kalau kita nggak bangun semalam, berkata, alhamdulillah enak tidur kita. Kan begitu. Tapi para kekasih Allah, kalau semalam saja mereka tidak bangun melakukan sholat, pagi harinya menangis. Dia meminta ampun istighfarnya kepada Allah banyak-banyak. Kenapa? Dia merasa dihukum oleh Allah. Karena malam itu tidak dibangunkan oleh Allah. Maka, hukuman terbesar bagi seorang hamba yang kadang tidak disadari adalah di saat Allah menjadikan kita malas beribadah. Dan ingat, semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Jadi Allah sayang kepada seorang hamba, maka hamba tersebut dijadikan senang ibadah. Dan di saat Allah tidak sayang, Allah berpaling, tiba-tiba tidak senang beribadah. Ayo koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Mungkin kita tidak harus sampai derajat orang nangis, paling tidak ada nyesel. Ya Allah, hari ini aku tidak bisa ngaji, biasanya aku datang. Kalau ada penyesalan, itulah halawatul iman, manisnya iman. Mungkin ada di antara kita sudah menemukan rasa, misalnya di saat tidak bisa bangun malam, paginya menyesal sekali. Ada, itu iman, manisnya iman. Nggak sholat duha, menyesal sekali. Padahal nggak wajib, iman. Nggak bisa melakukan, menyesal, itu iman. Tapi kalau orang nggak ada lagi, imannya kropos, nggak nyesal. Tidak beribadah, tidak menyesal. Tidak sholat malam, nggak menyesal. Lihat. Maka hukuman bagi orang-orang pencari ridho Allah adalah di saat tidak ditambah kebaikan oleh Allah. Nggak ingin menambah kebaikan. Atau termasuk hukuman yang Allah berikan pada seorang hamba adalah di saat dia diputus dari kebaikan. Kalau kita sadar, kenapa? Kalau kita lagi bisnis, biasanya satu bulan kita dapat untung 10 juta. Tak taunya bulan berikutnya minus. Bangkrut kan? Minus. Dia akan menyesal, menangis. Menyesal dia. Oh, bangkrut. Bulan kemarin dapat 10 juta, sekarang 0, enggak dapat apa-apa. Dia bisa menyesal. Faham makna penyesalan di sini ya? Biasanya dapat untung 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bulan ini enggak ada. Baik. Bagaimana dengan ibadah kita? Allah kasih malam ini kau bangun malam. Allah. Berapa pahalanya? Enggak bisa dikira-kira. Bukan 10 juta. Besok bangun malam. Besok lagi bangun malam. Kalau anda yakin dengan pahala, tak taunya suatu ketika di stop oleh Allah. Kau tidak boleh bangun malam. Ayo. Berapa pahala besar yang hilang? Nyesel atau tidak? Nyesel mestinya kalau sadar. Tapi kenapa kita tidak nyesal selama ini? Berarti kita belum sadar. Ini makna. Kenapa kita tidak nyesal? Kok biasa saja? Karena kita belum, atau kita belum yakin mungkin. Dan belum nikmati ibadah tersebut. Itulah hukuman. Makanya hukuman bagi kelas-kelas mulia, kelas tinggi, hukumannya adalah bukan hukuman musibah, ditimpakan musibah kepadanya. Bukan itu saja hukuman. Di saat oleh Allah dijauhkan dari satu kebaikan saja, bagi para kekasih Allah itu dianggap sebuah hukuman. Aku kemarin bersedekah, sekarang saya tidak sedekah lagi.
Aku kemarin bisa sholat duha, sekarang tidak sholat duha. Hukuman terbesar bagi perindu ridha Allah adalah di saat dia dihalangi untuk sampai kepada Allah. Hukuman terbesar bagi seorang pebisnis, nggak boleh dagang, kan gitu. Hukuman terbesar bagi seorang yang lagi haus, dilarang minum. Urusan kita apa? Urusan kepada Allah. Kita mencari ridha Allah. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, tak taunya oleh Allah dihalangi. Salat susah, ibadah susah. Kalau kita paham, itulah hukuman terbesar. Wa qad yuqamu wa qamal bu'di wa huwa la yadri. Ada sebagian orang ternyata telah Allah letakkan di tempat yang jauh dari kemuliaan, tapi dia tidak sadar. Semula dia adalah orang baik, ahli ibadah dan sebagainya. Rupanya dia terpesona dengan jamaahnya, dikagumi dan sebagainya. Akhirnya dia semakin sewenang-wenang, saya melakukan maksiat. Tapi pun dia masih merasa kayak waliullah. Sombongnya keluar, merendahkan orang. Sholat malamnya sudah tinggal khayal saja. Zikir pun sudah enggak lezat. Sebetulnya ini oleh Allah telah dijauhkan ini. Allah tempatkan dia tempat yang jauh dari kemuliaan. Wa dia la yadri, dia tidak tahu. Ada orang semacam itu, naudzubillah. Diberi Allah dihukum, tapi hukum adalah dijauhkan daripada kemuliaan. Walau lam yakun illa ayyukhalliyaka Allah, walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Kalau seandainya termasuk hukuman dari Allah adalah jika Allah ini harus pahami, cuman kadang kita tidak sadar Tuhan. Termasuk hukuman berat dari Allah, wahai para perindu keridhaan dan kemuliaan, termasuk hukuman besar dari Allah kalau Allah yukhalliyaka, membiarkanmu dengan semua keinginanmu. Mau melakukan kemaksiatan tidak pernah dihalangi oleh Allah. Ingat, tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang susah melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Sudah merencanakan, mau maling, nggak pergi-pergi yang punya rumah. Mau berzina, tabrakan, nggak jadi berzina tuh. Kalau memang orang dipilih oleh Allah, melihat dia akan susah melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan sekalipun. Begitu sebaliknya kalau seorang hamba sudah tidak disayang oleh Allah, lihat, nggak sengaja jadi maksiat, main mau beli mie, beli kerupuk, mampir, tak tanya apa, ada temannya minum, mabuk, jadi padahal nggak rencana mabuk dia pergi kemana, mau ngapain, zina dia, naudzubillah. Maka ketahuilah, koreksi diri kita sendiri. Kalau kita termasuk golongan orang yang gampang bermaksiat, termasuk yang tidak direncanakan, jangan-jangan kita golongan orang yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita ternyata orang yang begitu mudah melakukan kebaikan, gak direncanakan baik, kita tidak pengen bersedekah, tidak pengen bersedekah, cuma Allah hantarkan dia bersedekah. Pergi suatu tempat, tiba-tiba pengumuman yang mau ini, keluar dia, keluar sedekah, nolong orang dan sebagainya. Alangkah indahnya. Nah inilah makanya termasuk hukuman Allah membiarkan engkau dengan segala yang kau inginkan dari kemaksiatan, itu hukuman. Dia maksiat, masih lancar bisnisnya. Modal haram lancar. Sampai di hari ini pun ada orang menemukan halawatul iman, manisnya iman. Satu orang mengadu kepada kami, dia sudah bangkrut, nyungsep bisnisnya, tapi dengan tetesan air mata. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah terima kasih, alhamdulillah Buya. Kenapa? Saya bangkrut. Kalau tidak saya bangkrut, saya akan terlena. Kenapa? Modal saya adalah dari riba. Saya berjaya 10 tahun. Dan saya terlena sekarang dibikin bangkrut oleh Allah. Kalau seandainya saya tidak bangkrut, saya tidak akan sadar kalau riba itu haram. Loh, terima kasih dia kepada Allah. Ada orang dengan ribanya berjaya semuanya, top. Dengan bisnis yang haram jalan semuanya. Apa saja, buka toko sana, jadi perusahaan sana, jadi semuanya. Kayak Korun nanti. Naudzubillah. Maka yuk koreksi diri sendiri. Kalau ternyata kita masih dalam banyak kemaksiatan kok terus dimanja oleh Allah, sebetulnya kita adalah telah diuji dengan ujian yang amat berat.
dengan kemaksiatan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini yang masih menggunakan modal yang haram, ketahuilah niatlah untuk hijrah. Biarpun tidak harus hari ini Anda keluar, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan mungkin Anda akan terlepas 10 tahun, tapi yang penting niat keluar saat ini. Dan Allah Maha Pengasih. Kalau orang sudah niat hijrah, biarpun belum tuntas, kalau mati dia selamat. Contoh, orang melakukan zina, dikisahkan, melakukan zina, setelah berzina, dia menyesal, astagfirullah, baru mau niat pulang, ketabrak mobil, dia mau tobat, dia mau pergi masjid, saya mau istighfar, diampuni oleh Allah. Maka mungkin ada seseorang yang sekarang dalam kubang keharaman riba, tahu-tahunya mendengar suara astagfirullah, aku niat hijrah, bismillah, saya akan niati mulai besok, saya akan berusaha mengentaskan diriku dari kubang riba. Bismillah, ngomong sama istriku, aku akan hijrah semuanya. Aku akan hijrah. Kita akan rapikan tangga, saya kembalikan ini semuanya. Baru begitu kok mati, selamat dia. Yang penting ada niat dulu. Yang repot berhujah, repot, semuanya haram, semuanya haram. Wah. Begitu mudahnya dengan Allah. Jangan ragu. Siapapun Anda, jika pekerjaan Anda masih haram, ingat Allah Maha Kasih. Niatlah untuk mengentaskan diri dari keharaman tersebut. Jangan sampai kita tergolong orang yang tertipu. Kita masih dengan keharaman, ternyata diberi oleh Allah kelancaran. Ujian berat. Dalam keharaman masih lancar, dalam dosa masih ditolong oleh Allah. Sebetulnya itu bukan pertolongan, namanya istidraj. Kita akan dimasukkan ke neraka paling dalam. Ingat, ini adalah majelis mulia, bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi ini majelis untuk koreksi diri sendiri. Jika memang Anda adalah golongan orang seperti itu, diberi oleh Allah karunia, padahal kita masih banyak maksiat, yuk sekarang tinggal memperbanyak istighfar. Kan gak susah dengan Allah. Kita maksiat terus, diberi karunia oleh Allah. Gak harus kita merasa terpuruk sampai menjadi orang putus asa. Tidak. Tinggal astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, sesali dosa-dosa. Baru setelah itu akan selamat, bukan menjadi orang yang bodoh lagi, dan bukan menjadi orang yang rugi, akan tapi berubah menjadi orang yang beruntung. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kita menjadi orang yang bodoh dalam keadaan bermaksiat, sementara diberi oleh Allah segala karunia. Pun demikian kita masih merasa kita ini orang yang layak diberi oleh Allah kemuliaan, maka dia tertipu. Wong kita maksiat kok dimuliakan oleh Allah? Enggak, orang maksiat enggak akan dimuliakan oleh Allah. Kita maksiat masih dimuliakan oleh Allah. Tahuilah, itu adalah kebodohan kalau kita merasa seperti itu. Tapi kalau bermaksiat bagaimana? Yuk bergegas kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengasih. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka kami tambah, jika Anda tergolong yang belum sadar akan kesalahan, modal bisnis Anda, cara bisnis Anda, tempat kerja Anda, dan macam-macam, jika Anda memang tergolong dalam golongan orang yang masih melakukan dosa dan haram dalam usaha, hari ini waktunya untuk tobat. Jangan tunda esok hari. Jangan sampai dengan kejayaan Anda terlena, seolah-olah Anda menjadi orang diridhoi oleh Allah, lalu berkata, kalau mau ini haram beneran, kan gampang Allah untuk menghancurkan saya. Tidak usah ngomong itu. Ini yang pertama, ayo tobat. Yang kedua, jika Anda tergolong orang yang sudah tobat hijrah dari modal yang haram atau yang lainnya, ingat, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Jangan memandang saudaramu yang masih berada dalam kubang keharaman dengan pandangan merendahkan. Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia setiap malam menjerit, cuman belum terentaskan dia. Dia menangis setiap malam, tapi belum terangkat dia. Atau bahkan dia sudah mulai berhijrah, cuman Anda tidak tahu. Sebab semua tobatnya tidak dilaporkan kepada Anda. Maka jangan suudzon kepada siapapun. Mungkin Anda melihat dia sering hadir pengajian, mungkin dia dekat dengan pesantren, mungkin dia dekat dengan ulama, ternyata modalnya kok masih riba. Anda jangan suudzon. Mungkin dia sudah menangis setiap malam, bahkan mungkin dia sudah mulai mengurangi itu semuanya. Dan semuanya perlu proses dan waktu. Jangan suudzon. Jelas? Yang masih dalam kubang kehinaan segera tobat. Jangan nunda esok hari, karena belum tentu esok hari milik Anda. Kalau seandainya Anda besok mati, semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya Anda besok mati kok malam ini Anda sudah ikrar untuk tobat, Anda tidak akan ditanya dengan dosa-dosa itu semuanya. Dan bagi yang sudah tobat, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Akan tapi kalau benar Anda melihat saudara Anda yang masih dalam kubang keharaman, kehinaan,
maka panjatkan doa, mohonlah kepada Allah semoga Allah mengentaskan, memudahkan hamba-hamba tersebut untuk mengentaskan dirinya dari kenistaan dan kehinaan. Itulah akhlaknya orang beriman, itulah hati orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsiran kami maturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ibu rumah tangga, anak satu. Saya ingin tanya, ketika saya berhubungan dengan suami selalu menolak untuk menutup kain penutup dengan alasan gerah dan sulit bergerak. Saya juga sudah kasih penjelasan sama suami, tapi tetap saja begitu. Gimana hukumnya, Buya? Terima kasih. Baik. Antara suami dan istri tidak ada aurat. Tidak ada aurat, Anda bebas. Suami istri tidak ada aurat. Anda boleh melihatnya, dia boleh melihat Anda. Semuanya. Cuman di dalam urusan hubungan suami istri pun sama, bebas. Anda tidak pakai selimut, tidak pakai baju adalah sah, tidak dosa. Cuman adab. Kalau adab jangan dirubah jadi wajib. Kalau suamimu tidak menghendaki, ya nggak apa-apa, jangan pakai selimut. Jangan ribut gara-gara urusan. Bukan haram, wahai istri yang solehah. Anda seorang perempuan yang baik, punya adab. Tapi suamimu adalah mungkin merasa tidak nyaman. Tidak haram, buka, selesai. Kan masih di kamar. Memang dihimbau bahasanya kalau berhubungan suami istri adalah sebisa mungkin adalah menggunakan adab, pakai selimut dan sebagainya. Cuman kata sang suami susah dan sebagainya, ya sudahlah, nggak usah pakai. Tidak apa-apa, tidak haram, itu hanya adab dan tata krama. Dan selagi bisa kita menggunakan adab dan tata krama, maka gunakanlah adab dan tata krama, karena hukumnya adalah urusan sunnah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilanggar tidak dosa, karena memang bukan sesuatu yang haram. Termasuk melihat aurat pasangannya bukan haram, akan tapi hanya makruh saja. Bahkan sebagian mengatakan kalau memang mengundang semangat tidak makruh. Perbedaan ulama dalam hal ini. Yang penting sudahlah, jangan lihat yang haram, yang halal sudah. Halal dilihat, selesai. Bukan lihat yang haram. Kalau haram jangan, di luar jangan, ini. Karena dia solehah, dia wanita solehah, dia baik, perempuan yang baik. Suaminya juga soleh, pengen nyenangkan istrinya, soleh semuanya kok dia. Oh halal suami istri. Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya muliakan, maaf menanya. Apakah benar orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, ketika sakaratul maut tidak boleh dituntun untuk membaca tahlil? Terima kasih atas jawabannya, Buya. Orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, dia tidak sholat. Kalau dia masih ahli iman, ahli la ilaha illallah, belum terbukti murtad. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya orang meninggalkan sholat asalkan dia masih meyakini sholat wajib, dia belum keluar dari iman. Dia masih ahli iman, ahli la ilaha illallah. Selagi dia ahli iman dan ahli la ilaha illallah, maka kalau sakaratul maut tetap disunnahkan kita mentalqin, membimbing untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilallah atau nyebut nama Allah la ilaha illallah. Tetap dianjurkan karena dia adalah ahli iman. Bahkan kalau seandainya ada orang kafir sekalipun, diajak bersyahadat, dia sakit, barangkali besok mau mati, diajak bersyahadat. Barangkali dia mau bersyahadat, setelah syahadat kok mati, selamat dia. Selamat dia. Itu yang kafir asli. Bagaimana orang yang dia adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah, ditalkin, dibimbing untuk mengucapkan kalimat thayyibah, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Itulah pendidikan, itulah yang diajarkan kepada kita. Merindukan orang yang mau meninggal dunia untuk bisa menutup kehidupannya dengan la ilallah, agar mendapatkan jaminan dari Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa memungkasi omongannya dalam ucapannya dengan la ilallah, maka akan masuk surga. Maka dihimbau, dianjurkan, kalau kita menemukan orang yang lagi sakit, kemudian setelah itu kok kita bimbing la ilallah sudah bisa, diam,
jangan diajak ngomong. Barangkali setelah itu mati. Kalau dia ngomong yang lain lagi, dibimbing lagi ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, diam. Barangkali setelah itu mati. Kenapa? Agar akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Semoga kita mati husnul khotimah semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang saya hormati, mohon maaf saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau habis mimpi basah terus menunda beberapa hari untuk mandi wajib? Habis apa? Habis mimpi basah terus menunda beberapa hari untuk mandi wajib. Mohon penjelasannya. Yang harus diketahui bahwa seseorang habis bersenggama, keluar mani, hadas besar, tidak wajib langsung mandi. Mungkin ada seorang bersenggama di malam hari, tidak harus malam itu mandi. Wahai ibu yang solehah, ini ilmunya. Jangan sampai seorang ibu menolak, seorang istri menolak hubungan dengan suaminya karena salah ilmunya. Dia mengira kalau habis berhubungan langsung mandi. Stres lah itu perempuan. Makanya ngaji. Kelihatannya banyak yang senyum, banyak yang senyum, banyak yang stres nih. Jadi Anda boleh menunda mandinya nanti. Kapan mandinya? Di saat dibutuhkan. Misalnya mau melakukan sholat. Pertanyaannya aneh. Berhari-hari berarti gak sholat dia. Kacau. Artinya boleh Anda menunda selagi Anda belum melakukan ibadah. Belum sholat misalnya. Kalau sudah waktunya sholat ya sholat. Misalnya Anda hubungan habis sholat subuh. Kapan wajib mandinya? Ya nanti kalau masuk sholat duhur. Tapi berhari-hari dia. Kacau ini berhari-hari. Gak sholat dia. Paham ya? Jadi Anda boleh menunda ibu yang solehah. Jangan sampai suamimu stres. Ibu mudah ogah-ogahan. Banyak ibu kalau diajak suaminya ogah-ogahan. Kenapa? Takut mandi. Mandi nanti. Takut dingin. Dia sudah habis subuh. Habis subuhan langsung bismillahirrahmanirrahim. Hubungan suami istri mandinya duhur dan tunggu terik matahari. Nah itu loh. Jangan nih. Ilmu itu penting. Memang ada seorang ibu. Jadi tetap habis hubungan langsung mandi. Kena rematik dia. Memang sunnah. Kalau kita berhubungan suami istri atau mimpi basah, sunnah mensegerakan mandi besar. Kenapa? Agar kita tidak biarkan jasad kita tidur dalam keadaan junub. Paling tidak kalau nggak bisa mandi besar, ngambil air wudhu agar tidak semua badan kita berhadat. Wudhu, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Irfan dari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, bagaimana caranya menerangkan konsep ketuhanan kepada anak yang mulai kritis? Terima kasih. Anda menjelaskan baik. Pertanyaan penting. Bagaimana kita mengajarkan tentang Tuhan, ketuhanan, keimanan kepada Allah kepada anak yang mulai kritis, banyak bertanya dan sebagainya. Pertanyaan anak-anak itu polos. Dia bukan pertanyaan orang yang kurang ajar. Ada brengkel, bahasa Jawa itu. Pertanyaan orang yang ada pertanyaan orang yang bukan tanya beneran. Coba nih mencatat brengkel, ngengkelan. Ngeyel saja. Bukan orang itu kan. Anak itu polos, nggak punya maksud apa-apa. Kalau bertanya pasti murni pertanyaan. Tapi kalau orang dewasa kadang-kadang pertanyaannya ngetes, kurang ajar, macam-macam. Anak kalau pertanyaan serius akan mudah dialihkan, namanya anak. Masalah tentang Tuhan. Apalagi di saat harus kita tanamkan bahasanya Tuhan tidak memerlukan tempat. Tuhan ini. Sementara yang difahami anak-anak adalah semuanya membutuhkan tempat. Bagaimana meyakinkan bahasanya Allah tidak memerlukan tempat. Allah ada. Kita tidak pernah melihat dan sebagainya. Jangan diajari untuk membahas tentang zat Allah. Alihkan. Biasanya begini. Gimana sih Tuhan tidak bisa melihat? Dia nggak paham. Nah, Allah itu sangat dekat dengan diri. Ini sebuah contoh saja. Allah itu sangat dekat kepadamu. Coba kau kedip. Siapa yang menjadikan kau kedip? Allah. Diajari dibimbing itu. Ayo bernafas. Siapa yang menjadikan bisa nafas? Allah. Denyut jantung? Siapa yang menjadikan denyut jantung? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Dia lupa dengan pertanyaannya. Dia sudah ke bawah. Allah. Anak kecil nggak akan bisa paham, yang tua saja nggak paham. Karena apa? Nggak akan bisa paham tentang zat Allah. Fahamkan tentang sifat Allah dan buah sifat Allah dan athar maksudnya. Buah ciptaan Allah ini. Sudah menyaksikan. Bagaimana lihat gelombang? Apakah ada orang yang menggerakkan lautan itu? Nggak ada. Nak. Yang menggerakkan adalah Allah. Matahari, Allah. Kalau anak kecil akan mudah teralihkan.
Kecuali anak kecil yang diajari oleh orang yang ngeyel tadi. Baik. Seperti itu, jadi alihkan. Kalau harus dituruti nggak akan bisa. Wong yang tua saja nggak akan bisa, sebab kita tidak akan bisa mengetahui zat Allah secara sesungguhnya. Akan tapi kita akan mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Biasa juga ya, misalnya apa yang paling kuat? Contohnya, yang paling kuat adalah api. Tapi api kalah dengan air. Air kalah dengan apa? Gayung diambil habis. Apa? Sampai terakhir, apa yang bisa mengalahkan semuanya? Ayo. Siapa yang bisa mengalahkan semuanya? Yang mengalahkan adalah Allah. Jadi bagaimana menyebut kisah ya sesuatu lalu ujung-ujungnya adalah Allah. Api sama air kuatan mana? Anak kecil gini. Kuatan air. Siapa bilang kuatan api digodok habis? Kuatan api, buktinya apa? Air disiram mati. Baik. Ada yang lebih kuat dari itu semuanya. Apa? Yang membuat api dan buat air. Siapa? Allah. Dia ajak kemana-mana. Jadi jangan langsung dituruti dengan pertanyaannya. Bahkan pertanyaan anak kecil kadang-kadang pertanyaan memang pertanyaan asal bertanya. Tadi sudah tanya lagi. Itu apa sih? Kok hijau? Dia tanya. Terus itu apa? Itu apa? Nah, seperti itulah anak kecil. Maka pandai-pandailah kita mengalihkan pertanyaan anak kecil. Jangan sampai juga dibertanya. Gak boleh bertanya. Itu juga salah. Jangan mau itu. Gak boleh bertanya. Itu gak boleh. Oh, enggak. Mau bertanya kok gak boleh. Akan tapi dialihkan. Setiap pertanyaan dialihkan. Dan namanya anak kecil begitu mudah untuk dialihkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu orang satu pertanyaan. Kembali dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Aulia. Semoga Allah memberikan kesehatan pada Buya sehingga dapat memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Pertanyaan saya begini Buya. Alhamdulillah saya sedang proses hijrah dari riba. Alhamdulillah. Lalu apakah saya harus melunasi hutang riba saya secara dicicil atau dilunaskan saat ini juga dengan aset yang saya punya? Mohon solusinya Buya. Lalu apakah di surat Al-Baqarah ayat 279 bahwa Allah mengatakan tinggalkanlah sisa riba jika tidak ingin diperangi Allah dan Rasulnya. Apakah sebelum saya mengetahui ayat itu ibadah dan doa saya itu tidak diterima Allah? Mohon. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang berhijrah itu luar biasa, hebat. Karena dia harus meninggalkan sesuatu yang selama ini dia nyaman dalam keadaan tersebut. Hijrah itu tantangannya adalah bukan saja hawa nafsunya. Hijrah tantangannya ada istrinya yang kadang menghalangi, ada anaknya, ada orang tuanya. Maka kalau orang bisa hijrah itu istimewa. Dan dia niat hijrah sendiri sudah diampuni oleh Allah. Tidak usah khawatir, Allah Maha Pengampun. Yang penting Anda sudah hijrah, meninggalkan itu semuanya. Kemudian bagaimana tentang tanggungan saya nanti bagaimana? Kalau sudah urusannya dengan urusan hukum misalnya, Anda harus bayari, tapi semampu Anda nanti. Misalnya ada ikatan dengan bank, dia harus membayar dan ada bunganya. Kalau Anda tidak bayar dan Anda tidak bayar sekalian bunganya, Anda akan masuk penjara nanti. Kan begitu? Selesaikan semampu Anda. Yang terpenting adalah Anda itu niat hijrah keluar daripada kubang kehinaan, itu sudah cukup, itu dulu. Kemudian jika setelah itu ada hal-hal yang harus Anda selesaikan, itu proses selanjutnya. Yang harus Anda selesaikan, misalnya ada orang bertanya, saya terlanjur ngambil sebuah rumah dengan cara yang ada ribanya, konvensional. Bagaimana tobat saya? Apakah saya harus berhenti, saya alihkan ke orang, atau bagaimana? Kalau Anda alihkan ke orang, yang melanjutkan adalah orang. Kalau Anda berhenti, Anda akan kehilangan sebagian harta Anda. Lalu apa yang Anda lanjutkan?
Tobatnya adalah Anda pokoknya jangan beli kayak gitu lagi. Selesai, itu saja. Selesaikan ini sampai tuntas. Allah Maha Kasih. Sebab kalau Anda berhenti, Anda akan hilang harta Anda. Pokoknya jangan berhenti. Tobat, kata saya tobat nyesel. Besok kredit lagi. Enggak tobat. Jadi cukup adalah Anda berhenti. Setelah itu adalah Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Hanya tadi, kalau utang-utang Anda harus bayar. Biarpun ada ribanya, coba urusannya dengan urusan hukum. Kalau Anda tidak membayar, Anda akan masuk penjara. Dan setelah itu ketahuilah Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih, Allah akan mengampuni Anda. Jadi yang tobat jangan terlalu dibebani dengan bermacam. Yang penting Anda hijrah dulu. Sebab Anda masuk dulu, baru nanti sempurnakan. Saya akan keluar dari riba, selesai. Tanggungan saya bagaimana? Nanti sambil jalan. Yang penting engkau berikrar niat untuk meninggalkan riba tersebut. Selesai. Indah. Luar biasa. Banyak kita menemukan orang seperti itu. Bahkan yang semakin lebih besar usahanya, semakin berat hijrahnya. Tapi semua adalah agung, orang-orang mulia. Doakan kami semua, doakan jamaah Anda hijrah, orang yang dipilih oleh Allah. Doakan semua yang belum hijrah, semoga mudah hijrah. Dan doakan kita semua adalah bisa istiqomah, dan semoga Allah mengampuni semuanya. Semoga banyak orang-orang hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri. Silakan, ayo. Buya, begini. Silakan. Kalau misalkan kita mau memperbaiki diri atau berhijrah, itu apanya dulu yang diperbaiki? Akhlaknya dulu atau penampilannya dulu? Baik. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang hijrah itu adalah, kalau Nabi dalam hadis hijrah itu hakikatnya dalam hatimu dulu. Dalam hadis hijrah, innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratullah wa rasulihi. Jadi mulai dari hati. Dan hati hanya Allah yang tahu. Dari dalam ada niat untuk hijrah. Kemudian di dalam hijrah itu mana yang harus kita baiki? Mana yang lebih dahulu antara perilaku akhlak saya, akhlak batin saya, atau zahir saya? Urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan manusia. Enggak cukup orang hanya mengatakan, aku akan bersihkan hati saya, tapi celekat-celikit ngomong sama tetangga. Enggak sah. Artinya seiring itu semuanya. Sembari kita membersihkan hati kita, menghilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat ini, maka zahir kita. Sebab semua dimulai dari zahir. Anda jangan berkata tentang sholat khusyuk dulu, tapi sholatlah, baru nanti belajar khusyuk. Aslinya seiring, akan tapi karena hijrah, mulailah dari zahir Anda. Batinnya Anda isi sambil jalan. Jangan sampai orang bahas khusyuk sholat, tapi enggak sholat. Bagaimana bisa disifati khusyuk sholatmu, kalau kamu tidak punya sholat? Jadi zahirmu mulai dari pakaian. Karena kalau pakaianmu adalah belum hijrah, biarpun kata ingin membersihkan hati, engkau masih tetap membuat orang lain maksiat, melihat auratmu. Baik. Urusan batin nanti sambil berjalan. Urusanmu dengan Allah. Zahirnya hijrah, perkumpulannya hijrah, dan seterusnya. Adapun batin adalah sambil berjalan. Semua dari kita pun demikian. Ada orang urus yang penting hati. Bagaimana? Bukankah pancaran hati adalah ke zahir? Enggak sah orang mengatakan hatiku baik, zahirnya enggak benar. Ada orang masalah pakai kerudung, ada orang berkata enggak penting kerudung, yang penting hati. Ajib. Yang penting hati. Hati penting. Tapi di saat orang merendahkan orang lain, hatinya kotor. Ada orang mengatakan orang pakai kerudung, berarti kalau dia tidak pakai kerudung lalu berkata yang penting kan hati, maksudnya apa? Hatimu yang enggak baik, hei orang berkerudung. Kan begitu, dia enggak sadar sebetulnya. Makanya kalau Anda tidak berkerudung, tinggal Anda insaf, ya Allah mudahkan saya menutup aurat saya. Selesai. Tanpa harus mengatakan yang penting hati saya. Bukan dengan waktu mengatakan yang penting hati, dia masuk wilayah sombong. Seolah-olah yang lain jelek. Yang penting kan hati. Yang penting hati. Ajib. Hati Siti Fatimah hatinya jelek, dia pakai kerudung. Dia pakai niqab, dia pakai ini. Berarti wanita ini jelek semua. Loh, enggak sadar waktu dia ngomong gitu menjelekkan orang lain. Kini loh, hai adik-adikku, insaf. Kalau engkau belum bisa hijrah secara zahir,
tinggal menyesal, minta ampun kepada Allah. Jangan merendahkan yang sudah hijrah. Jadi hijrah harus seiring, dohir dan batin. Cuman urusanmu dengan umat, maka mulailah dengan dohirmu. Berkumpul dengan orang yang baik, berpakaian yang baik, tontonan yang baik, dan seterusnya yang baik-baik. Baru nanti membenahi hati perlahan. Jangan sibuk ngurusi hati. Gak bisa ngurusi hati kalau dohirnya juga kita tata. Gak ada artinya. Ngurusi batin saja. Bagaimana ngurusi batin? Tapi ternyata kita belum berkumpul dengan orang yang baik. Itu ya. Semoga bisa menjadikan kita semua hijrah. Dohir kita hijrah. Batin kita juga hijrah. Allah a'lam bissawab. Baik, apabila dikarenakan masih ada waktu, kembali kami membacakan beberapa pertanyaan di sosial media. Yang datangnya dari Hindun dari Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ada yang mau saya tanyakan. Bolehkah saya berguru belajar tajwid kepada seorang ustadz? Saya belajar beramai-ramai sama teman-teman yang lain dan di tempat yang terbuka, Buya. Kami selalu belajar membaca Quran di musolah atau di masjid. Ada yang bilang itu haram dan saya harus berhenti dari pengajian itu. Mohon penjelasannya, Buya. Sepertinya yang bertanya adalah seorang wanita. Dia ingin belajar Al-Quran, gurunya ustadz laki-laki. Bagaimana hukumnya belajar dengan ustadz laki-laki? Cara belajar memang ada aturannya begini. Selagi masih ada guru perempuan, utamakan guru perempuan. Kalau ternyata guru perempuan tidak ada, Anda harus belajar Al-Quran. Yang ngajari adalah laki-laki adalah sah dengan catatan tidak terjadi khalwah, tidak terjadi berduaan. Maka berduaan adalah haram biarpun mengajari Al-Quran. Itu kata ulama. Berduaan adalah haram, berduaan sepi, tertutup di kamar, berduaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah syaitan. Nggak ada. Rame-rame terbuka. Kalau setorannya satu-satu, oke. Setelah itu memang ada aturannya. Aturannya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Aturan berkumpulnya lelaki dengan perempuan. Jadi ada namanya khalwah. Khalwah itu berduaan di tempat yang sepi adalah haram mutlak, nggak ada tawar di sini. Khalwah, berduaan. Ada lagi namanya ikhtilat, bercampur. Tidak semua bercampur adalah haram. Bercampur laki perempuan tidak semuanya haram. Ada orang menduga ikhtilat bercampur adalah haram. Tadi yang ibu tadi adalah ikhtilat juga. Ikhtilat itu ada yang haram, ada yang tidak haram. Ikhtilat yang tidak haram memenuhi 5 syarat. 1. Percampuran laki dengan perempuan baru tidak haram memenuhi 5 syarat. 5 syarat. 1. Sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. 2. Di kalangan orang yang sama-sama menjaga mata. Biarpun orang menutup aurat tapi laki-laki lagi jelatan. Oh, di balik bajumu. Oh, kurang ajar dia. Matanya jelatan enggak? Jadi matanya orang yang terhormat. Ini kan terhormat semuanya, enggak ada yang jelalatan. Yang ketiga, yang diomongkan benar. Pakai cadar, pakai imamah. Diomongin jorok. Enggak sah. Baik. Kemudian yang keempat, tidak berdempet-dempetan. Biarpun pakai alat, karena dempetan itu biarpun pakai kain ada rasa. Ada rasa. Yang keempat, tidak dempetan. Yang kelima adalah tempatnya terhormat. Tempatnya terhormat, bukan tempat biasa untuk mabuk, judi dan sebagainya. Jelas? Nah, coba di sini ada enggak? Ini kan ikhtilat laki perempuan. Termasuk tadi bertanya, ngaji Al-Qur'an, tempatnya terbuka, ya kan? Sama-sama menutup aurat, enggak dempet-dempetan. Sah, enggak haram. Bukan ikhtilat semuanya haram. Maka kalau sudah ini jelas, rambu-rambunya jelas. Ini laki perempuan, ini laki, ada batas. Enggak dempet. Menutup aurat semuanya. Laki-lakinya enggak jelas ngintip. Itu sahabat itu. Enggak ada, itu aman semuanya. Omongannya baik, enggak ada omong jorok di sini. Maka ini adalah ikhtilat, percampuran yang halal. Maka Anda pun termasuk halal. Kenapa? Anda belajar ngaji, banyak orang di situ, tidak berduaan, tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bila ada keinginan menikah tapi belum ada calonnya, apakah lebih baik menunggu dipilihkan oleh guru ataukah cari sendiri? Baik. Ini seorang santri kayaknya. Kebelet dia pengen nikah. Antara milih sendiri atau pilihan guru. Boleh suka-suka. Boleh. Yang penting jangan melanggar guru. Kalau melanggar guru melakukan yang haram. Milih sendiri atau pilihan guru. Boleh sendiri, boleh. Cuman kalau sudah pilihan guru itu biasanya adalah sudah diketahui oleh sang guru tentang karaktermu dan karakter dia. Makanya guru itu biasanya sudah mengepas-ngepaskan. Ini sifatnya begini, dicocokkan sama sifatnya begini, sudah tahu ini. Jadi ini. Kemudian biasanya seorang guru, kalau guru beneran itu waktu memilihkan itu dia hanya milih. Malamnya sudah doa, minta pada Allah petunjuk dan seterusnya. Kalau kita jangan-jangan habis nonton film, besoknya milih, nggak bisa ketemu. Maka himbauannya adalah tetap bermusyawarah dengan seorang guru itu sangat tepat. Apalagi kalau dipilihkan seorang guru, biasanya tinggal begini saja. Sebab saya sendiri dengan anak murid saya pilih-pilihkan. Cuman saya tidak maksa. Sebab menikah tidak boleh maksa, dia yang menjalani. Saya sodorkan ini, kalau cocok katakan cocok. Kalau tidak, ada lagi 1000 di belakang yang masih banyak lagi. Tapi saya sodorkan itu memang sudah dipikirkan. Ini gimana kamu? Kau lihat dulu dia. Nggak usah lihat, lihat. Sunnah melihat. Niat menikah kau lihat, lihat. Jangan sampai tidak melihat. Jangan sampai kau tidak melihat setelah menikah kaget, lalu dibuang nanti. Nggak boleh. Sunnah melihat itu. Sunnah melihat. Lihat. Tapi kalau tidak melihat karena dia sudah tahu atau dengar yakin, seyakin-yakin informasinya sah. Wong setiap hari ketemu pakai melihat lagi. Aneh. Saya pengen lihat dia. Kenapa? Karena saya sering melihat. Salah bukan. Karena saya belum pernah melihat atau belum ada gambaran tentang seseorang, maka melihat. Kita izinkan melihat saja. Tapi ada sebagian itu yang nggak mau lihat, subhanallah. Biasanya nggak melihat itu adalah yakin betul. Tidak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, pilihan guru biasanya adalah dibaringin dengan petunjuk, minta petunjuk, istikharah dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, boleh bebas. Milih sendiri bebas. Akan tapi sebagai seorang murid tidak seenak kalau kita manut dengan guru. Biasanya dipilihkan yang tepat. Kalaupun Anda punya pilihan sendiri yang bertanya, jangan lupa sodorkan kepada guru. Barangkali belum punya pandangan. Atau paling tidak minta petunjuk kepada guru. Barangkali beliau adalah punya isyarat-isyarat khusus tentang sebuah pernikahan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Orang yang berzina itu kan bisa dihukum kalau ada 4 saksi. Nah, terus kalau zaman sekarang kan teknologi sudah maju. Apakah bisa video dijadikan saksi untuk orang yang melakukan zina, menggantikan saksi 4 orang itu? Baik, ini berandai-andai kalau negara itu adalah negara Islam yang menegakkan syariat Islam. Termasuk menegakkan syariat adalah menjaga kemuliaan sebuah keluarga. Yaitu apa? Mengikis perzinaan. Perzinaan adalah menodai keluarga, mencampur adukkan nasab, kehinaan, kenistaan adalah perzinaan. Hanya orang rendah yang mudah kepleset dalam zina. Wanita mulia susah melakukan zina. Wanita mulia susah melakukan zina karena ada pintu halal kenapa masuk zina. Semoga yang pernah kepleset dalam zina diampuni oleh Allah dan diangkat oleh Allah. Jangan sampai terus terpuruk dalam kehinaan. Nah, kalau ada urusan hukum zina di dalam agama kita, perzinaan itu gak gampang. Bukan semua orang mudah dituduh zina kemudian lalu dicambuk. Kalau perzinaan itu ada 2. Orang dihukum dalam zina ada 2 cara. Yang pertama dengan ikrar pengakuan dirinya. Lalu berkata kepada hakim, ya hakim faqad zanaitu fatahhirni. Ada orang datang Rasulullah, Pak Hakim atau ya Rasulullah, aku telah berzina, tolong sucikan aku. Namanya ikrar. Kalau ikrar nggak pakai saksi karena pengakuan dari dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang ingin mengatakan orang lain zina, dia harus dengan 4 saksi. Ada 3 orang dengan saksi video segala macam. 4 ada 3 orang. Lapor ke hakim, Pak Hakim, kami telah melihat si fulan berzina. Tolong hukum dia. Di mana? Di tempat itu. Benar? Benar, saya lihat. Ini saya foto semuanya. Berapa orang kamu? Kami bertiga. Sini, kau yang dicambuk. Karena tidak 4 saksi. Ini isyarat besar bahwasanya perzinahan harus ditutup. Kalau ada orang berzina dilihat oleh 4 saksi itu zinanya di alun-alun itu namanya. Hampir tidak terwujud. Karena apa? Zina harus ditutup.
tutup. Mana ada orang berzina dilihat 4 saksi? Mana dalam sejarah? Hanya orang gila zina dilihat 4 saksi. Hanya makanya termasuk orang bodoh adalah dia berzina di malam hari, esok harinya cerita. Bahkan sudah ditutup oleh Allah setelah tahun bercerita kepada manusia. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang pernah kepleset dalam zina, ayo segera tobat dan tutup aibmu. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Baik. Apakah 4 saksi bisa diganti dengan video televisi? Enggak bisa diganti dengan apapun. Apalagi video edit bisa, enggak ada. Enggak bisa enggak berlaku video, foto segala macam, enggak ada. Saksi harus saksi. Dan saksinya pun melihatnya pun harus sama kisahnya. Yang satu melihat, oh dari sini, oh enggak, harus seperti, mohon maaf, seperti melihatnya sama, seperti melihatnya seorang memasukkan celak, apa? Celak mata ke wadahnya. Jadi kelihatan sama menceritakannya. Kalau beda dicambuk malahan. Maksudnya apa? Jangan gampang-gampang menuduh orang berzina. Akan tapi kalau kita melihat orang berzina, sementara kita tidak punya saksi, maka ayo nasihati yang baik. Enggak perlu kita nyebar ke sana kemari. Menutup aib zina. Zina adalah hina. Kemudian kami sampaikan kepada siapapun. Pintu halal sangat mudah dibuka. Anda pengen nikah, di sana ada pengen nikah. Besok ngadep saya ke pondok, saya akadkan beres. Saya belum senang. Saya belum senang. Besok senang nanti setelah itu. Jadi tolonglah ya, jangan biasa dengan keharaman. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waktu dulu sekitar 21 tahun yang lalu saya bekerja di Malaysia. Sedangkan bahan makanan yang saya makan setiap hari dihutangin sama orang India. Rencananya nanti kalau sudah dapat gaji baru dibayar. Namun proyek tempat saya kerja bangkrut dan saya tidak dapat gaji dan hutang pun akhirnya tidak kebayar. Sampai sekarang saya di Indonesia. Bagaimana solusinya Buya agar saya bisa membayar dengan cara lain? Karena ini menghantui hidup saya Buya. Mohon pencerahan dan solusinya. Terima kasih. Baik, saya singkat pertanyaan begini. Saya punya utang kepada seseorang tapi saya tidak bisa mengembalikan karena orangnya nggak tahu di mana dia. Ingat, dia mau mencari yang di Malaysia sama tadi orang India tadi, tak ketemu dia. Kalau memang benar-benar tidak ketemu, kalau masih bisa dicari. Kalau Anda masih ingat namanya, nanti saya carikan orang di Malaysia sana. Anggap saja memang betul nggak ketemu dan Anda tidak bisa mencarinya. Bagaimana kalau kita punya hutang kepada seseorang dan kita ingin membayar tapi nggak tahu orangnya ada di mana? Maka 2 cara. Yang pertama adalah yang jelas keluarkan dulu dari rengkuhan Anda. Anda potong dari duit Anda titipkan kepada seorang qadhi atau hakim. Pak Hakim, saya pernah punya utang kepada seseorang namanya ini. Sudah aku serahkan padamu. Tujuannya apa kok begitu? Kalau mati hartanya tidak diwaris oleh anaknya. Sebab kalau dibiarkan, biarpun dia menyadari utangku ada, kalau mati diwaris oleh anak-anak. Dikeluarkan. Kalau hakimnya bisa dipercaya. Kalau ternyata hakimnya atau qadhinya nggak bisa dipercaya, maka lakukanlah berikut ini. Keluarkan uang tersebut, utang yang harus Anda bayar, keluarkan dan sedekahkan ke tempat yang baik, masjid atau dan sebagainya. Niatkan untuk diri Anda dan untuk dia. Cuman bagian yang kedua ini ada catatannya. Kalau ternyata kok tiba-tiba dia nongol, assalamualaikum, kamu ganti. Tapi dapat pahala sudah sedekah, kamu ganti. Kalau dia tidak datang, Anda tidak dosa dan jadi pahala semuanya. Kalau datang, ganti. Lah, intinya apa? Intinya jangan sampai uang itu ada di rengkuhanmu. Kalau kamu mati diwaris oleh anak-anakmu, itu saja. Lepaskan dari tanganmu sudah. Kalau tidak ada hakim, tidak ada tempat sedekah, serahkan. Ya aki, ini utang saya, tolong pegang, biarin. Pokoknya jangan di saku saya. Susah orang mengeluarkan utang dari sakunya. Hati-hati. Keluarkan sudah, jangan dipegang utang. Karena apa? Berat bagi orang yang sudah mampu membayar utang. Kalau tidak segera membayar utang, maka dia akan membebani di alam barzah. Ingat, yang mampu. Tapi kalau ada orang punya utang kok nggak mampu sampai mati, namanya nggak mampu ya nggak dosa.
nggak mampu beneran, tapi pura-pura nggak mampu. Allah tahu yang kau sembunyikan di bantal itu misalnya, tahu. Tapi kalau orang tidak mampu beneran, ya tidak punya dosa, nggak mampu. Misalnya ada utang 5 juta untuk sebuah kebutuhan ini nanti akan dibayar, nggak ada dapat 5 juta sampai mati, nggak dosa. Karena apa? Tidak mampu. Dan urusan mampu tidak mampu adalah kejujuran seseorang di dalam urusan utang piutang. Menunda utang bagi yang mampu dosa besar, sampai baginda Nabi tidak mau menyolati. Kalau mati di hadapan Nabi tidak akan disolati orang tersebut. Tapi yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu dimaafkan. Bahkan orang yang tidak mampu membayar hutang tidak boleh dipaksa membayar utang. Fanadhiratun ila masarah, yang punya duit harus memberikan waktu untuk menundanya tanpa harus ada tambahannya. Itulah indahnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, apa yang telah kau berikan kepada kami dari karunia-karunia, baik karunia lahir dan karunia batin, jangan sampai itu menjadi sebab kami terlena ya Allah. Jangan sampai itu menjadi sebab kami terlena. Akan tapi Allah, kami mohon ya Allah, bantu kami untuk bisa mensyukuri karunia-karuniamu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Muliakan keluarga kami dan muliakan masyarakat kami. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah, dan jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Dan kami mohon jauhkan kami dari riba ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, mereka telah Kau pilih untuk menghadiri tempat mulia. Kami yakin itu pilihan-pilihan ya Allah. Maka kami mohon, sempurnakan pilihan itu ya Allah. Engkau yang menjadikan mereka berjalan ke tempat ini, Engkau yang memudahkan mereka melangkah ke majlis ini ya Allah. Maka kami mohon sempurnakan ya Allah, entaskan mereka dari riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dengan Kau ganti dengan modal lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Dan semakin berkah berjaya usahanya di dunia ya Allah, untuk kebahagiaan nanti di akhirat ya Allah. Kami mohon jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan riba ya Allah. Berikan kekuatan untuk hijrah ya Allah. Dan yang tengah hijrah berikan kepada mereka ya Allah kekuatan, ketabahan dan keistiqomahan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina, yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk yang zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum bencikan kepada zina, dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami dari sebab kehinaan ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Siapapun yang belajar bersama kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan dan pertikaian, jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan hukum mereka, berikan kesadaran kepada mereka, jangan hukum mereka, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas, kirimkan kepada kami pemimpin yang adil. Sungguh Engkau Maha tahu ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, jauhkan kami dari pemimpin yang zalim. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah untuk mengabdi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, dan mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah,
Jika ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami mohon ganti dengan segala kebahagiaan. Dan jadikan kami dan mereka ahli husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.